Tidak. Selamat pagi ya, sudah belum lengkap nih. Berapa semua totalnya untuk ini FKM Gizi kelas 2A 2B gitu. Iya dok, sebenarnya untuk totalnya 2 kelas itu ada 178 dok. Oh iya. Atau kita tunggu dulu ya 3 menit lagi kan waktunya jam 8. Kita tunggu dulu kalau gitu ya. Baik dok. Tidak supaya tetap sehat. Kalau gitu saya mulai ya, saya sudah 121 ya, 120 anak. Saya mulai aja. Hari ini kita kuliahnya tentang anatomi organ reproduksi wanita. Iya, benar ya? Betul dok. Betul ya. Oke, kalau gitu saya mulai aja. Saya share screen. Waktunya 2 jam. Ya. Jadi ini lebih singkat tentunya, yang penting ringkas aja ya. Sudah tampak di tampilan? Sudah dok. Sudah. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Jadi female genital organs, jadi organ-organ reproduksi wanita ya. Jadi atau kalau dalam Latinnya disebut organa genitalia feminina. Ya. Apa saja yang termasuk organa genitalia feminina? Ya. Secara garis besar, organa genitalia feminina ini dibagi 2, yaitu yang interna, jadi organa genitalia feminina interna, dan organa genitalia feminina eksterna. Yang interna itu berarti tidak nampak dari luar, ya. Sedang yang eksterna itu yang nampak dari luar. Nah, biasanya untuk menentukan jenis kelamin, jadi untuk menentukan jenis kelamin yang dilihat adalah yang eksterna. Ya. Jadi kita lanjut. Nah, yang interna, ya ini female internal genitalia, jadi genitalia feminina interna kalau dalam Latinnya ya. Itu terdiri dari sepasang ovarium ya, ovaris kanan kiri, jadi sepasang ovarium kiri dan kanan, sepasang tuba uterina. Tuba uterina ada yang juga menyebutkan sebagai uterine tube atau tuba uterina, ini disebut sebagai tuba falopii karena yang menemukan adalah Fallopi ya, tuba falopii, mungkin saudara nanti akan banyak mendengar istilah itu. Kemudian uterus ya. Nama lain dari tuba, istilah Yunani dari tuba itu salpinx ya. Salping tulisannya adalah SALPINX. Sehingga nanti istilah tuba itu maupun salping di klinis dipakai dua-duanya. Kemudian uterus atau rahim ya, uterus atau rahim kalau istilah Yunaninya adalah histera. Itu sebabnya kalau mengangkat uterus disebut sebagai histerektomi ya. Histera tulisannya adalah HYSTERA ya, histera. Kemudian vagina. Ini yang tidak nampak dari luar ya. Walaupun sepertiga distal vagina, sepertiga bagian bawah vagina yang disebut sebagai vestibulum vaginae, vestibulum vaginae itu nampak dari luar. Maaf suara saya agak terganggu ya karena dari kemarin non-stop kuliahnya, tapi masih jelas ya untuk didengar. Jelas dong. Masih jelas ya, oke. Ya, jadi
Ovarium itu terletak di mana? Terletak pada aspek posterior dari broad ligament. Broad ligament itu apa? Broad ligament itu nama lainnya adalah plica lata. Ya, nanti kita bisa lihat gambarnya ya. Dan terletak pada dinding lateral cavitas pelvis ya, atau pelvic minor. Jadi pelvis minor atau nama lain dari pelvic minor adalah true pelvis. Jadi pelvis yang sesungguhnya ya. Pelvis minor, true pelvis ya. The main pelvic cavity itu artinya betul-betul rongga pelvis yang letaknya di bawah pintu atas panggul ya, di bawah PAP itu ada bagian yang disebut sebagai true pelvis atau pelvic minor atau the main pelvic cavity ya sama. Dan ovarium ini dibatasi oleh fasa iliaka interna dan fasa iliaka eksterna ya, maksudnya apa? Dia terletak di antara fasa itu atau vessel, berarti terdiri atas arteri dan vena ya. Jadi kalau disebut vessel berarti terdiri atas arteri dan vena. Jadi terletak di antara fasa iliaka interna dan fasa iliaka eksterna ya. Fasa itu berarti terdiri atas arteri dan vena. Dan dulu dianggap ovarium ini dibungkus oleh peritoneum ya, dari dulu dianggap bungkus peritoneum. Sekarang terbukti bahwa ovarium ini tidak dibungkus peritoneum, karena kalau dibungkus peritoneum telur atau ovulasi tidak bisa masuk ke dalam cavum generalis peritonei atau cavum abdominopelvicum ya, jadi tidak bisa ditangkap oleh tuba akhirnya ya, jadi tidak bisa masuk ke sana karena dia akan berada ekstraperitoneal kalau dia dibungkus peritoneum. Jadi tidak dibungkus sehingga ovum itu bisa dikeluarkan ke peritoneal cavity. Jadi cavum generalis peritonei atau cavum abdominopelvicum. Kita tahu bahwa rongga abdomen, rongga perut sampai rongga pelvis yaitu pelvis minor itu dilapisi peritoneum dan nyambung ya. Jadi peritoneal cavity, cavitas peritonealis ini nyambung dari abdomen sampai cavitas pelvis ya. Beda dengan cavitas thoracis ya, jadi dinding rongga toraks dengan rongga abdomen betul-betul ada pemisahnya yaitu diafragma ya, betul-betul ada septumnya yaitu diafragma. Tetapi pada cavitas abdominis dan cavitas pelvicus atau rongga perut dan rongga pelvis itu tidak ada sekatnya ya. Dan ini semua dilapisi peritoneum di sisi dalamnya sehingga ruangan ini disebut abdominopelvic cavity atau cavitas abdominopelvicum. Jadi dari abdomen sampai pelvis atau disebut juga cavitas peritonei generalis ya, peritoneal cavity atau general peritoneal cavity. Nah, kemudian barulah ovum tadi, sel telur tadi dimasukkan ke dalam tuba uterina. Ya. Dan juga ovarium ini tidak terbungkus di dalam plica lata, broad ligament ya. Tetapi permukaan anterior atau tepi anterior, ya, margo anterior dari ovarium ini melekat pada lapisan posterior atau lapisan dorsal plica lata, ya, broad ligament atau plica lata. Nah, struktur yang melekatkan inilah baru duplikatur peritoneum yang disebut sebagai mesovarium. Nanti kita lihat gambarnya ya, ovarium. Nah, jadi tadi ovarium ini sebetulnya terletak di dinding lateral pelvis ya. Jadi kita ulangi lagi, genitalia interna feminina terdiri dari sepasang ovarium kanan kiri ya. Ovarium ini yang kiri, ini yang kanan. Ini dilihat dari belakang, dilihat dari dorsal. Kemudian yang disebut sebagai broad ligament, ini membran
membran yang tipis ini yang di sini digambarkan kuning seperti layar ini ya. Broad ligament ini semuanya disebut sebagai broad ligament. Ya, jadi seperti membran yang seperti layar. Nah, broad ligament atau plika lata ini sebetulnya duplikatur peritoneum. Ya, jadi peritoneum itu menutupi uterus di fundusnya. Ini adalah fasies posteriornya dari korpus uteri, kemudian di depannya di sini nggak kelihatan. Tetapi di margo lateralis uteri, di sisi lateral uterus, plika lata ini menjadi satu, kemudian melekat ke arah lateral ke dinding lateral pelvis, ya, ke dinding lateral pelvis. Jadi saudara bisa lihat bahwa plika lata ini ada dua lapis, ya. Yang ini adalah lapis depan, anterior layer, dan ini adalah posterior layer. Ya, jadi ini yang posterior, tipis ya ini. Jadi ini kita lihat ureter sebagian berada di antara lapis belakang dan lapis depan peritoneum yang membentuk plika lata. Ya, jadi plika lata ini berarti duplikatur, artinya rangkap dua dari peritoneum. Nah, karena sudah melekat di sini. Ya. Jadi ovarium yang terletak di kiri kanan ini normalnya di atasnya adalah fasa iliaka eksterna, belakangnya adalah fasa iliaka interna. Tapi itu saudara tidak perlu tahu karena kita tidak terlalu untuk gizi ya, kalau kedokteran baru nanti harus tahu. Tapi ini yang penting tahu organ reproduksi wanita itu terdiri apa aja. Tadi yang interna adalah ovarium ya, ovarium kanan kiri. Kemudian ini adalah tuba ya. Jadi tuba uterina. Ini adalah tuba uterina atau disebut juga sebagai tuba falopii ya. Ini bisa saudara lihat di sini ya, uterine tube atau fallopian tube ya, tuba falopii, falop partikelnya double, tuba falopii atau tuba uterina ya, tuba uterina. Kemudian dari tuba kita lihat tuba ini kalau di sini gambarnya panjang ya, padahal sebetulnya panjangnya tuba itu normalnya hanya 10 cm ya. Nah, broad ligament saudara bisa lihat di sini mesosalpinx ya, mesosalpinx. Bagian duplikator peritoneum yang membungkus ini ya, bagian dari broad ligament membungkus tuba. Jadi dia di atas membungkus tuba. Dan bagian antara tuba dengan mesovarium inilah yang disebut sebagai mesosalpinx ya. Jadi tuba istilah Yunaninya adalah salping, ini tulisannya ya, salpinx, salpinx ya. Sehingga dua istilah ini dipakai, tuba uterina dan salpinx ini dipakai ya. Kalau ada infeksi dari tuba, namanya bukan tubaitis tapi salpingitis. Ini berubah jadi G ya, salpingitis. Foto patensi dari tuba, apakah tuba itu tidak buntu, dimasukkan kontras nanti ya dari bawah. Kalau tuba itu tidak buntu masuk sampai di sini dan itu disebut salpingografi ya. Jadi kalau misalnya orang tidak bisa hamil, apakah ada buntuan tuba, itu dicek apakah tubanya patent ya, apakah tubanya itu tidak obstruksi ya, tidak tertutup. Jadi kalau tubanya untuk ngecek tuba itu tidak tertutup, dimasukkan zat kontras ya, mulai dari bawah di sini masuk disemprotkan masuk dari vagina ya, kanalis cervicis, kavitas uteri. Nanti kalau bahan kontras tadi itu bisa keluar ya sampai di sini, sampai di kavitas, tubanya patent, tidak ada buntuan dari tuba ya. Jadi istilahnya salpingografi ya, salpingografi. Nah, kalau kita melakukan sterilisasi
dengan memotong tuba supaya tidak terjadi pertemuan antara spermatozoa dengan ovum, maka itu disebut tubektomi ya. Saudara mungkin mengenal istilah sterilisasi pada wanita, sterilisasi mantap pada wanita, istilahnya tubaektomi disingkat menjadi tubektomi. Ya, ektomi itu memotong tuba. Ya. Tubektomi ya bukan salpingektomi tapi tubektomi. Ya saya ulang kembali supaya saudara tahu jalannya. Jadi ovarium ini adalah gonad pada perempuan. Kalau gonad pada laki-laki testis ya. Jadi ovarium ini homolog dengan testis. Pada saat muda ovarium ini permukaannya licin ya, permukaannya licin karena belum ovulasi ya, sebelum ovulasi. Tapi kalau sudah ovulasi, saudara tahu kalau ovulasi, ovum itu keluar dari ovarium dengan memecah atau menembus dindingnya seperti ini ya. Akhirnya nanti kalau ovum sudah keluar, sisa perlukaan atau robekan pada dinding ovarium itu menimbulkan jaringan sikatrik sehingga tidak rata lagi permukaan ovarium menjadi berkerut-kerut ya seperti ini. Kalau prepubertas belum ovulasi, ovarium itu permukaannya licin dan warnanya merah muda keabu-abuan ya. Semakin tua semakin sering melakukan ovulasi maka akan makin berkerut. Jadi kita lihat di sini ovari ini adalah gonad yang menghasilkan sel telur yaitu ovum. Jadi dari awalnya kalau saudara dapat histologi ya di sini banyak sekali oogonium yang dilapisi sel-sel disebut folikel ya, folikel primer, nanti menjadi folikel sekunder, oosit sekunder, kalau matang jadi ovum. Nah, ovum itu kalau sudah matang saat 14 hari sebelum menstruasi itu ovum dikeluarkan dari ovarium ya, sel telur dikeluarkan dari ovarium. Nah, itulah yang disebut sebagai ovulasi. Jadi ovulasi terjadi 14 hari sebelum menstruasi. Jadi itu bisa diperkirakan berarti sekitar 14 hari sebelum menstruasi itu ya 2-3 hari sekitar tanggal itu berarti masa subur ya untuk perempuan. 2 hari sebelum ovulasi, 3-4 hari sesudah ovulasi itu adalah masa subur ya untuk perempuan. Jadi dilihatnya 2 minggu sebelum menstruasi ya, jadi bisa dihitung sendiri 2 minggu sebelum menstruasi. Nah itu kalau siklus menstruasinya normal, jadi setiap berapa hari dia menstruasi itu disebut sebagai siklus menstruasi. Jadi kalau misalnya yang dianggap normal siklus menstruasi itu tiap 25 hari sampai sebarannya ya, tiap 25 hari sampai tiap 40 hari ya. Jadi kalau dia tiap 25 hari menstruasi itu berarti siklusnya normal ya. Berarti tanggal kalendernya kan beda ya. Kalau rata-rata bulan kalender adalah satu bulan itu 30 sampai 31 hari ya. Anggap kalau 30 hari, kalau orangnya siklus menstruasinya tiap 30 hari, ya tanggalnya hampir tetap. Tapi kalau tiap 25 hari, otomatis menstruasinya selalu maju terus. Tapi itu normal siklusnya, karena dia tiap 25 hari. Ya. Jadi yang dilihat bukan tanggalnya, ya, bukan tanggalnya yang tetap. Ya. Kalau misalnya, dok saya ini kok maju terus menstruasinya enggak teratur, ya tergantung. Bukan nggak teratur. Kalau siklusnya itu tetap di 25 hari berarti dia teratur ya. Kalau kebetulan siklusnya 30 hari ya bisa tanggalnya lebih kurang tetap ya. Tapi kalau siklusnya 40 hari, setiap 40 hari dia menstruasi, setiap 40 hari menstruasi berarti dia nampaknya tanggal kalendernya mundur terus ya, tapi teratur ya. Teratur. Nah, itu rata-rata memang siklus menstruasi rata-rata wanita itu antara 28 sampai 30 hari ya, sehingga kalau 28 hari di antara 2 waktu siklus
itulah yang disebut sebagai ovulasi, masa pengeluaran sel telur, ya, sel telur yang matang. Ovulasi itu 14 hari sebelum menstruasi, ya. Jadi saya kembali, jadi nanti ovum itu dikeluarkan di sini. Nah, kalau dia terbungkus oleh lapisan dorsal bicallata, tadi kan dikatakan dia terletak di aspektus posterior dari broad ligamen atau bicallata dan tidak terbungkus peritoneum. Kalau dia terbungkus peritoneum, maka saat ini keluar tidak akan masuk di sini, ya, tidak akan masuk di cavum peritoneum generalis, tidak masuk cavum pelvis, tapi di luarnya. Dan ovarium tadi dihubungkan dengan lapisan dorsal rata, itu adalah salah satu struktur memfiksir ovarium tetap di tempatnya, yaitu mesovarium, ya, di sini terlihat sangat pendek aja. Jadi mesovarium ini menghubungkan anterior surface atau anterior, jadi margo anterior atau permukaan anterior dari ovarium ke lapisan dorsal dari broad ligamen atau bicallata, ya. Jadi sekarang saya ulang lagi. Jadi ovum tadi yang sudah matang maka akan menembus ini, ya, menembus dinding dari ovarium, keluar. Itulah yang disebut sebagai ovulasi. Saat keluar tadi ditangkap oleh tonjolan-tonjolan dari bagian tuba yang terakhir yang disebut sebagai infundibulum, ya. Jadi nanti kita lihat tulisannya, sekarang didengar aja. Nah, ovum ini ditangkap oleh fimbria tuba, akhirnya masuk ke dalam tuba, ya, ovum masuk di dalam tuba. Bagian tuba yang paling panjang dengan dinding yang tipis, berarti lumennya besar, ya, dindingnya tipis. Bagian tuba ini disebut sebagai ampula. Ya, kita bisa lihat di sini tuba itu, kita lihat di sini bagian yang paling akhir dari tuba kayak corong gini, ya, maka disebut infundibulum dari tuba. Ini infundibulum, ya. Kemudian bagian yang paling panjang dari tuba kita lihat di sini. Nih, ya, dari sini sampai sini tuba. Itu disebut ampula tuba. Kemudian waktu mendekati uterus, ya, waktu mendekati uterus hanya pendek aja, ini terlalu panjang sampai sini, ya. Ismus tuba itu hanya sepanjang 1 cm, ya. Kalau tuba seluruh panjangnya 10 cm, ismus cuma 1 cm. Bagian yang ini menyempit, lumennya juga sempit, tapi dindingnya lebih tebal. Jadi kita bisa lihat di sini tuba. Ini yang kayak corong tadi infundibulum tuba, kemudian ampula, ini panahnya kurang sampai di sini, ya, karena ismus itu hanya sedikit aja. Setelah ismus, tuba itu menembus dinding uterus, disebut pars intramural atau di dalam dinding uterus, ya. Jadi tadi saya gambarkan kalau ovum keluar ditangkap oleh fimbria tuba. Ini fimbria ini bagian akhir atau dari infundibulum tuba. Jadi ini mengeluarkan tonjolan-tonjolan kayak jari-jari. Ini disebut sebagai fimbria tuba, ya. Dan inilah yang akan menangkap, ya, kayak gini. Nanti setelah ditinggalkan oleh ovum akan menjadi corpus luteum yang isinya adalah progesteron, ya. Nah, jadi ovarium itu sebetulnya isinya apa? Folikel-folikel, ya. Folikel-folikel, nanti folikelnya primer, sekunder, matang, ya. Isinya adalah oosit sekunder, kalau matang jadi ovum akan dikeluarkan. Nah, saat ovum dikeluarkan tadi ditangkap oleh fimbria tuba, maka dia berjalan di situ. Sedangkan spermatozoa, ya, jadi spermatozoa itu jalannya, ya, dari vagina masuk kanalis cervicis kan kecil sekali, ya, saudara harus melihat pakai mikroskop spermatozoanya. Kemudian akan masuk ke sini, ya. Diameter pada ini internal opening of uterine tube, jadi ostium uteri,
ostium uterina tube-nya. Jadi tuba, lubang ke arah uterusnya disebut ostium uterina tube, ya, internal opening of the uterine tube di sini. Diameter dari lubang ini hanya 1 mm, ya, 1 mm. Jadi, tapi spermatozoa bisa masuk karena spermatozoa adalah mikroskopis, ya, spermatozoa masuk. Kemudian dari sini ovarium, kalau diameternya ini saat relaksasi kira-kira 2 mm, ovum bisa masuk. Nah, tempat fertilisasi atau pembuahan paling sering berarti di ampula. Ya. Ampula ini tapi dindingnya tipis, ya. Tidak seperti uterus dinding muskulernya tebal. Pada ampula tube itulah tempat fertilisasi paling sering, ya. Jadi kalau ovum kemudian bertemu spermatozoa, terjadi pembuahan di sini atau fertilisasi. Kalau tuba itu pattern, kalau tuba itu berlobang, ya, tidak tertutup, ya, misalnya karena sering infeksi, ya, karena misalnya kurang kebersihan, karena waktu pakai IUD itu sering infeksi, bengkak, akhirnya menebal, sering akan menutup, ya. Jadi ini salah satu sebab yang mendasari terjadinya infertilitas, ya, ketidaksuburan, yang harus dicek apakah asalnya dari pihak suami atau istri. Kalau analisa spermatozoa dari suami normal, berarti kita cari di pihak istri, antara lain curiganya buntuan dari tuba. Ya, jadi kalau pada ampula ini terjadi fertilisasi, maka kalau saudara masih ingat, ya, dari fertilisasi inti dari spermatozoa dan inti ovum bertemu, akhirnya terbentuk sigut. Dari sigut nanti membelah, ya, cleavage jadi 2 sel, 4 sel, dan seterusnya menjadi morula, ya. Akhirnya blastosis, ya, early blastokis, itu calon embrio. Kemudian dia akan masuk di sini kira-kira waktu yang dibutuhkan dari fertilisasi sampai dia akhirnya calon anak tadi tertanam pada endometrium dari rahim, ya. Di endometrium dari rahim nanti secara histologi akan dapat lapisan selaput lendir uterus itu paling dalam endometrium, ototnya disebut myometrium, ya, dia otot myometrium, ya, ini myometrium. Nah, ini myometrium, selaput lendir paling dalam endometrium, kemudian paling luar yang dibungkus oleh peritoneum disebut sebagai perimetrium, ya. Jadi 6,5 hari kira-kira early blastokis tadi akan nidasi di sini, nidasi atau implantasi istilahnya, tertanam masuk ke ini ibu melalui ari-ari, ya, melalui plasenta, plasentanya yang jadi nanti dari early blastokis akhirnya yang sitotropoblas menjadi plasenta atau ari-ari, ya, anaknya ada di sini, ya, janinnya ada di sini, masih terhubung dengan ari-ari atau plasenta karena janin itu mendapat makanan dari hubungan antara ari-ari dengan sirkulasi darah ibu, ya. Nah, di sini sehingga kalau terjadi buntuan, ya, tidak bertemu, ya. Nah, untuk ngecek ada buntu atau tidak itu dilakukan foto dari tuba, ya, melalui kontras dari bawah. Inilah yang disebut sebagai salpingografi, ya. Jadi karena tuba itu bahasa Latin kan tuba, kalau bahasa Yunani-nya itu salpings. Arti dari salpings adalah trompetnya, seperti trompet, ya. Jadi ini mumpung lihat gambarnya nanti kita ulang. Jadi tuba dibagi 4 bagian, ya. Jadi dari lateral ke medial atau medial ke lateral boleh, ya. Jadi kalau dari medial ke lateral, saat dia menembus dinding tuba disebut pars intramuralis, kemudian ismus itu hanya 1 cm, ya, ini menggambarkannya terlalu luas, ya. Kemudian ampula tuba
2/3 bagian tuba itu disebut sebagai ampula, 2/3 panjang tuba. Dan ampula ini dindingnya tipis, ya, tipis tidak seperti ini, ya, sehingga tidak mungkin terjadi kehamilan sampai selesai di sini. Ya. Nah, setelah itu terakhir adalah kayak corong seperti ini, kayak corong. Inilah yang disebut sebagai infundibulum tuba. Infundibulum tuba ini mulutnya, jadi ini mulutnya hanya 2 mm diameternya, ya. Dijaga oleh tonjolan-tonjolan seperti jari-jari yang disebut sebagai fimbria, ya, fimbria tuba. Ya. Ada fimbria yang sangat panjang, yang melekat ke ovarium disebut sebagai fimbria ovarica. Ya. Dan ini fungsinya, kalau fungsi tuba terganggu, fertility, ya, kesuburan. Ya, jadi di sini ovum keluar, ditangkap fimbria tuba masuk di sini. Nah, kalau di sini buntu, otomatis tadi morula jadi blastokis itu akan tertanam di sini, ya. Nah, karena ini tipis, tidak mungkin, paling 3 bulan sudah pecah, ya. Jadi dinding ampula tuba, itulah yang disebut kehamilan di luar rahim, ya, kehamilan di luar rahim. Jadi kehamilan di luar uterus. Biasanya kalau di rumah sakit, Bu bidan atau perawat-perawat di sana mengatakan ekstra ut, dok, ekstra ut, jadi ekstra uteri, ya, ekstra uterin, atau graviditas ektopika kalau Latin, jadi hamil di luar rahim atau ectopic pregnancy, kehamilan di luar kandungan itu ektopik, ya. Harusnya normalnya nidasi di sini, ya, di uterus, ini tempat implantasi normal tadi setelah 6,5 hari, tapi karena di sini buntu maka bisa tertanam di sini. Ada lakunya 9 bulan 10 hari, ya. 9 bulan 10 hari, ya, antara 38 sampai 40 minggu kehamilan. Tetapi maaf, ini internetnya. Jadi kalau di sini bisa berumur 9 bulan 10 hari, 9 bulan 10 hari, ya. Atau kehamilan itu yang normalnya antara sampai 40 minggu kehamilan, kemudian nanti otomatis ada refleks, ya, yang mempengaruhi untuk mengeluarkan janin, ya. Sehingga janin juga letaknya normal, bisa lahir per vaginam, ya. Kalau tidak ada kelainan yang patologis, ya, sebaiknya memang lahir per vaginam, ya, itu lebih baik untuk ibunya terutama, ya. Kalau tidak lama kelahirannya, kecuali kalau lebih dari, jangan lebih dari setengah jam hujan, ya. Kalau lebih dari setengah jam harus diseksiu, ya. Itu untuk siapa? Untuk janinnya supaya tidak hipoksia atau anoksia, ya. Jadi tadi kalau misalnya ini buntu, maka di sini karena dindingnya tipis tidak bisa membesarkan fetus atau janin tadi sampai 9 bulan, ya. 3 bulan aja akan ruptur. Ruptur itu pecah atau robek, ya, dindingnya ini. Sehingga darahnya begini keluar di sini. Sehingga terjadi abortus, terjadi keguguran, ya. Karena memang bukan tempatnya untuk sampai anak itu sudah pantas untuk lahir, ya. Sudah mendapat makanan, semua organ sudah terbentuk, organogenesis sudah terjadi, ya. 2 bulan itu sebetulnya usia setelah fertilisasi, 2 bulan setelah fertilisasi sebetulnya organ-organ itu sudah terbentuk, ya. Kemudian setelah 2 bulan sampai dia 9 bulan itu tinggal mematangkan, ya, jadi menambah growth-nya, menambah besarnya, ya, menyempurnakan bentuknya aja, tapi organnya di 2 bulan. Jadi dari kehamilan 2 minggu sampai 2 bulan, jadi 2 bulan itu hitungannya 2 kali 4 minggu, ya, jadi 8 minggu. 8 minggu kehamilan itu sangat penting, ya.
Jadi kalau memberi pengobatan di 8 minggu pertama kehamilan harus hati-hati. Karena itu sedang aktif organogenesis, jadi dibentuknya organ-organ. Oke, jadi saya lanjutkan. Tadi ini semuanya adalah genitalia interna ya, mulai dari ovarium kanan kiri, tuba uterina, falopii atau tuba falopii atau disebut juga sebagai salping, kemudian rahim atau uterus ya, rahim atau uterus, lanjut ke vagina. Ya, nah ovarium tadi ya. Jadi tadi kan tidak dibungkus di dalam plikalata ya. Tapi permukaan anteriornya melekat pada lapisan dorsal plikalata atau broad ligament melalui mesovarium. Dan dari mesovarium inilah nanti pembuluh darah yang menuju ovarium lewat di sini. Ya, lanjutkan. Ya, jadi ovarium ini sebagai organ tentunya juga butuh nutrisi ya, butuh nutrisi. Jadi dia mendapatkan nutrisi dan juga untuk sel-selnya bekerja butuh oksigen itu melalui pembuluh darah apa ya. Jadi supplied primarily by the ovarian arteries. Jadi terutama dia disupply jadi untuk vaskularisasi atau arterialisasinya. Kenapa kita lebih ke arterialisasi bukan vaskularisasi? Karena kalau vaskularisasi itu juga membicarakan vena, dan vena itu memang namanya pada umumnya vena-vena profundus itu namanya sama dengan arterinya. Ya, jadi kalau ada arteria ovarica, ada juga vena ovarica. Ya, jadi ovarian artery atau ovarian vein ya sama. Jadi utamanya dia dapat dari arteria ovarica. Ya, jadi kalau saudara nggak perlu mengingat, susah mengingat-ingat. Setiap organ pada umumnya mendapat arteri, arterialisasi. Arteri ini berarti membawa oksigen dan nutrisi ya, dan makanan sesuai dengan nama organnya. Ya, untuk ovarium arterinya ya arteria ovarica, arteri utama itu ya. Untuk uterus arteri utamanya ya arteria uterina kan gitu ya. Untuk ginjal ren arteri utamanya adalah arteria renalis. Jadi memang nama arteri yang memelihara organ itu sama dengan nama organnya ya. Untuk ovarium arteria ovarica ya. Dan arteria ovarica ini berjalan di dalam ligamentum suspensorium ya. Suspensori ligamentum suspensorium dari ovarium jadi ligamentum suspensorium ovarium. Dan ini arteria ovarica ini akan beranastomose dengan cabang-cabang dari arteria uterina. Nanti kalau arteria uterina ini adalah arteri untuk uterus ya, uterine arteri. Arti anastomose itu berhubungan ya. Jadi arteria ovarica itu mempunyai cabang-cabang kecil yang nantinya juga akan berhubungan dengan cabang-cabang dengan arteri khusus untuk uterus yaitu arteria uterina ya. Nah, untuk kembalinya setelah dipakai oksigennya, oksigen dan nutrisi ya, setelah dipakai di ovarium maka nanti dikembalikan sebagai CO2, dibawa kembali oleh vena-vena ovarica ya, ovarian veins. Nah, vena ovarica ini akhirnya kalau yang kanan dikembalikan ke vena cava inferior, ini adalah vena terbesar di tubuh, vena cava inferior, sedangkan vena ovarica yang kiri, left ovarian vein, vena ovarica sinistra, itu bergabung dengan left renal vein dulu, dengan vena renalis sinistra dulu ya, dengan vena renalis yang kiri. Jadi dia tidak langsung, kalau yang kiri tidak langsung bermuara ke vena cava inferior. Untuk yang kanan
langsung bermuara ke vena cava inferior, sedang yang vena ovarica yang sinistra atau yang kiri itu masuk vena renalis sinistra dulu, ya, left renal vein, vena renalis sinistra, baru dari vena renalis sinistra menuju ke vena cava inferior. Ya. Nah, kemudian ini tadi juga sudah kita bahas gambarnya, sehingga sekarang kita tinggal melihat ininya aja ya, jadi apa namanya, keterangannya aja ya. Jadi tuba uterina, uterine tube atau tuba falopii ini dimulai dari uterus ya, dari extend from the uterus ke uterine end of the ovaries, mulai uterus sampai ke ekstremitas uterina dari ovarium atau uterine pole of the ovarium, jadi sampai ekstremitas uterina ovarium. Kemudian dia menghubungkan uterine cavity to the peritoneal cavity. Ya. Jadi tadi menghubungkan uterine cavity dengan peritoneal cavity, sehingga di sini pada wanita ada hubungan antara peritoneal cavity dengan dunia luar, ya, dengan dunia luar. Kita bisa lihat tadi di sini ya. Jadi tuba ini menghubungkan uterine cavity, kavitas uteri ya di sini, dengan peritoneal cavity atau kavitas abdominopelvicum ya. Jadi saudara bisa bayangkan, jadi ruang rongga abdomen sampai pelvis itu pada wanita bisa berhubungan dengan dunia luar, yaitu melalui vagina keluar ya. Itu sebabnya kalau misalnya terjadi vulvitis pada genitalia eksterna, infeksi pada genitalia eksterna pada wanita, nanti infeksinya bisa menyebar melalui vagina, kanalis cervicis, ya, cervical canal, kemudian kavitas uteri, masuk melalui ostium uterina tuba, bisa keluar akhirnya ke rongga pelvis, sehingga timbul PID ya. PID itu singkatannya adalah pelvic inflammatory disease. Jadi terjadi keradangan di dalam rongga pelvis. Kalau pada laki-laki tidak ada hubungan ini, jadi tertutup. Jadi misalnya ada infeksi pada skrotum ataupun penis, tidak akan masuk ke dalam kavitas abdominopelvicus atau general peritoneal cavity ya. Jadi kavitas peritoneum generalis atau kavitas abdominopelvicum nggak mungkin ya, karena tertutup. Tapi kalau pada wanita bisa terjadi, loh kok bisa ada infeksi pada rongga pelvis ya, padahal tidak ada perlukaan misalnya di perut, tidak ada perlukaan di panggul, tapi kok bisa infeksi di situ ya, karena ada hubungan dengan dunia luar. Jadi kita curiganya mungkin ada infeksi biasanya pada genitalia eksternanya ya, bisa vaginitis, yang infeksi, bisa labium maius, labium minus infeksi. Jadi kita akan bahas. Oke. Jadi ya, tuba uterina tadi ya. Jadi menghubungkan uterine cavity to the peritoneal cavity. Jadi menghubungkan kavitas uteri, rongga rahim, sampai keluar ya, sampai ke vagina, keluar ke dunia luar dengan peritoneal cavity. Peritoneum itu melapisi sisi dalam rongga perut sampai pelvis ya. Jadi melapisi kavitas abdominis sampai kavitas pelvicus. Makanya disebut juga sebagai ini generalnya boleh dihilangkan, sebetulnya harusnya general peritoneal cavity, jadi kavitas peritonealis generalis atau disebut juga kavitas abdominopelvicum ya. Dan tuba tadi sudah saya tunjukkan gambarnya, subdivided into 4 parts ya, terbagi atas 4 bagian ya. Uterine part atau intramural part tadi sudah ditunjukkan gambarnya ya. Jadi bagian yang menembus uterus
bagian tuba yang menembus uterus itu disebut sebagai uterine part atau intramural part. Kemudian bagian yang pendek saja dari tuba setelah keluar dari uterus, ya, ini kira-kira panjangnya nggak lebih dari 1 cm, disebut sebagai isthmus. Kemudian ampula, 2/3 bagian dari panjang tuba itu adalah ampula, ya. Di sini disebutkan the longest and widest part. Ya, jadi lumennya paling lebar, tapi dindingnya tipis, ya, dan juga paling panjang karena 2/3 panjang tuba itu adalah ampula. Ya, kemudian yang paling akhir seperti corong tadi disebut sebagai infundibulum, ya, jadi funnel shape, jadi termination, ya, membentuk fimbria, ya, jadi dia membentuk form fimbria. Jadi di ujung-ujungnya atau pada mulut dari infundibulum ini disebut sebagai ostium abdominalis tubae atau ostium pelvicum tubae karena dia berhubungan dengan kavitas abdominopelvicum. Dan mulutnya itu dijaga juluran-juluran seperti jari-jari yang disebut sebagai fimbria tubae. Kalau tunggal disebut fimbria, tapi karena jamak fimbriae, yaitu menyatakan bahwa plural, jamak, ya. Dan panjangnya tuba itu ternyata hanya 10 cm, ya. Jadi hanya 10 cm. Jadi kalau dilihat di sini seolah-olah panjang sekali kan, ini untuk memudahkan aja, karena nanti kalau sesungguhnya sangat kecil di sampingnya uterusnya ini lebih besar. Di sini untuk menggambarkan aja dibuat seperti ini, ya. Jadi saya ulang lagi tadi, uterine part atau intramural part, ya. Jadi pars intramural itu artinya di dalam dinding uterus, ya. Intramural part atau uterine part atau pars intramuralis, kemudian isthmus, kemudian ampula, kemudian infundibulum, itu adalah bagian dari tuba. Nah, kemudian yang paling penting adalah untuk hidupnya individu, ya, karena makanan segala macam didapat dari sini adalah adalah uterus atau rahim, atau dalam bahasa Yunaninya uterus ini adalah Latin, ya, rahim, atau bahasa Yunaninya adalah histera. Histera itu HYST, tera biasanya, di histera, dan ini yang dipakai pada klinis, ya, untuk mengangkat rahim disebut sebagai histerektomi, jadi memotonglah rahim. Kalau ada keganasan leher rahim, misalnya keganasan serviks putri, ya. Nah, jadi posisinya sebetulnya uterus itu di mana, ya. Jadi kalau ini gambaran anunya. Jadi kalau tubuh manusia itu dilakukan mediosagittal section, jadi dipotong mediosagittal, jadi memisahkan tubuh bagian kiri dengan kanan sama besar kiri dan kanan, maka kita lihat yang ini adalah posisi anterior, ya, ini posisi anterior depan, ini posisi posterior, ya. Ini adalah simfisis pubis, persambungan dari os pubis kanan kiri, ya, simfisis pubis. Maka posisi uterus itu di tengah-tengah, ya. Ini adalah urinary bladder atau vesika urinaria, ya, vesika urinaria sekian, cuma ini digambarkan dalamnya aja, ruangan di dalam kandung kemih, ya. Jadi di sini ada urina, ya. Jadi depan ini vesika urinaria. Di belakang vesika urinaria, posteriornya adalah uterus. Dan normalnya uterus seperti ini, ya. Jadi bukan tegak lurus seperti ini, ya. Tapi seperti ini uterus ini. Jadi menutupi permukaan superior dari vesika urinaria. Permukaan superior dari vesika urinaria. Jadi seperti tidur di superiornya vesika urinaria. Posisi uterus normal mestinya seperti ini, ya. Terus ini uterus, ya. Uterus kan
ada fundus, nanti yang membulat ini fundus, corpus uteri, cervix uteri. Cervix menembus vagina ya. Kemudian lanjut ke vagina ya. Inilah yang disebut tadi sebagai genitalia interna ya. Kanan kiri tidak kelihatan, ovarium tuba tidak kelihatan, langsung kita lihat habis uterus vagina ya. 2/3 distal atau ada yang mengatakan sepertiga distal vagina barulah masuk dalam genitalia eksterna ya, dalam genitalia eksterna ya. Posterior dari uterus kita lihat rektum ya, terus lanjut ke anus ya, rektum ya. Ini lumennya atau lubang dari rektum, lanjut ke anus ya, sama ya. Jadi posisi uterus antara anteriornya, depannya adalah vesika urinaria, posterior atau dorsalnya adalah rektum ya. Posisi normalnya uterus harusnya fundusnya ini menghadap ke anterior, fundusnya menghadap ke ventral ya. Bukan ke belakang. Kalau ke belakang ini disebut retrofleksi ya. Dari ini sekaligus kita bisa lihat gambarnya. Ini sumbu korpus, ini sumbu serviks, dan ini sumbu vagina. Nanti kita kembali ke ini ya. Jadi uterus ya. Uterus ini disebutkan organ of gestation ya. Jadi organ untuk kehamilan in which the fertilized oocyte normally becomes embedded. Jadi normalnya fertilized oocyte berarti hasil oosit yang sudah difertilisasi, sudah dibuahi ya. Jadi sigut, jadi morola, nanti early plastukis kira-kira butuh waktu 6,5 hari embedded, terbenam di dalam endometrium dari uterus. Jadi normalnya di situ. Kalau tertanam di ambula tubae berarti nanti kehamilannya kehamilan ekstrauteri ya. Dan itu 70% dari kehamilan ekstrauteri dapat di ambula tubae, tentunya nggak akan bisa lanjut. Tapi kalau kehamilan ekstraut itu ada keluar bablas ya, ovumnya ketemunya dengan spermatozoa di peritoneal cavity, masih bisa tertanam di dinding pelvisnya atau dinding pelvis atau di dinding posterior abdomen, itu bisa sampai anak itu bahkan melewati waktu ya. Sering 40 minggu kok gak lahir-lahir, ternyata dia tidak ada di rahim, tidak ada di kavitas uteri, tetapi ada di kavitas abdominis. Nah, itu bisa. Jadi harus diseksio tentunya. Dan anaknya pernah kejadian seperti itu, ekstrautnya di kavitas abdominis, berat lahir anaknya itu sampai 5 kilo ya, biasanya rata-rata itu di 3 paling besar itu sudah 4 kilo ya. Rata-rata anak lahir antara 2,5 kilo sampai 2,5 ya sampai 3,5. Nah, itu bisa sampai 5 kilo karena di luar ya. Dan waktunya mestinya kalau di tempat di rahim itu akan dikeluarkan oleh tubuh ya, karena tidak di dalam rahim. Ya kalau tidak kita keluarkan ya tidak keluar si anak itu ya. Sehingga kok sudah lewat 42 minggu biasanya kan ditambahi sampai 2 minggu kehamilan, kalau tidak bisa dirangsang untuk dikeluarkan. Nah, ibunya diberi oksitonin pada waktu itu ya, sakit tapi nggak keluar-keluar anaknya, dirangsang untuk kontraksi terus kan. Dikira rahimnya yang lemah, ternyata anaknya memang di luar rahim, bahkan ada di dalam kavitas peritoneum generalis, yang abdomen. Jadi normalnya harus di uterus, tepatnya pada endometrium dari uterus, itu plasentanya nembus di sana ya. Dan di sini developing organism grows until it's birth, sampai lahir ya. Dan normalnya tadi dikatakan posisi uterus adalah anteverted dan anteflex. Jadi anteversi dan antefleksi. Ya, kalau anteversi sudut antara vagina dengan kanalis cervicis 90 derajat dan menghadap ke depan fundusnya. Kalau antefleksi sudutnya sekitar 160 sampai 170 derajat, dan ini antara serviks dan
antara serviks dan korpus. Ya. Nah, ini tadi ya. Jadi disebut antefleksi ya. Kalau sudut antara korpus atau antara kavitas uteri dengan kanalis serviks, ruangan di dalam serviks itu menghadap kira-kira sudut ini 160 sampai 170 derajat ya. Dan fundusnya menghadap ke depan. Inilah disebut sebagai antefleksi. Tapi kalau antara sumbu vagina dan sumbu serviks sudutnya kira-kira 90 derajat ya. 90 derajat di sini. 90 derajat dan fundus menghadap ke depan. Ini disebut sebagai antefleksi. Kebalikannya adalah retroflexion. Ya. Retroflexion ini kalau ini terbalik seperti ini retroflexion. Kalau ini juga lebih dari 90 membalik ke belakang disebut retroversion. Kebalikan. Jadi yang normal anteflexion sama anteversion. Antefleksi dan anteversi. Ya. Dan uterus ini ditahan pada tempatnya ya, oleh diafragma pelvis ya, pelvic diaphragm. Jadi ini diafragma pelvis itu otot-otot dasar panggul ya. Ini yang menahan ya. Dan juga secara langsung melalui perlekatan uterus pada vagina. Nah, ada ligamen-ligamen di luar ini yang juga menahan supaya uterus itu tetap di tempatnya, yaitu tadi ya, the round ligament of uterus, the ligamentum teres uteri, broad ligament itu ligamentum latum uteri atau plica lata, kemudian lateral ligament, kemudian ligamentum cardinale ya, ligamentum. Ini semua ligamentum ini struktur jaringan ikat yang melekat pada uterus dan pada organ menghubungkan uterus dengan organ-organ sekitarnya ya, dengan termasuk tulang ya. Jadi kalau dengan sakroservikal berarti antara serviks uteri dengan sakrum ya, dengan tulang dan ini. Dan ini semua supaya uterus itu tetap bertahan di kavitas pelvis ya, sampai serviks uteri juga. Nah, kalau ligamen-ligamen lemah, ini sebetulnya faktornya juga genetik. Pada orang tua di atas 70 tahun ya, ada kelemahan ligamen-ligamen ini, maka bisa timbul prolapsus uteri. Prolapsus uteri. Jadi uterusnya keluar, serviks uterinya keluar menonjol keluar dari vagina bagian bawah ya, vestibulum vagina. Dan uterus tadi seperti dikatakan utamanya dipelihara oleh arteria uterina ya. Tapi juga dapat dari cabang arteria ovarica. Jadi sama dengan ovarium tadi, ovarium di samping dapat arteri langsung dari arteria ovarica, dia dapat dari cabang-cabang arteria uterina ya. Kebalikannya juga uterus di samping yang utama dapat dari arteria uterina, uterus juga mendapat juga cabang dari arteria ovarica ya. Dan uterus ini mempunyai permukaan anterior yang tadi rest on the posterior superior surface of the bladder. Jadi dia istilahnya tidur, fasies anterior dari uterus ini tidur pada permukaan supero posterior dari bladder atau vesika urinaria. Seperti ini mestinya. Jadi uterus ini punya fasies anterior, disebut juga fasies vesikalis karena berhadapan dengan vesika urinaria, punya fundus, punya fasies posterior. Fasies posterior ini ada gulungan-gulungan usus halus di sini ya, intestinum tenue. Ya. Dan uterus tadi dibagi 4 bagian ya, fundus ya, rounded part of the uterus located superior anterior to the plane of the entrance of the uterine tube. Corpus ya, isthmus dan cervix ya. Nah, ada buku-buku yang hanya membagi menjadi corpus, jadi badan dari uterus, sama cervix aja. Cervix ini adalah leher artinya ya.
jadi leher rahim. Jadi ada yang membagi hanya 2 aja. Jadi kita lihat gambarnya. Nah, pada serviks, di dalam serviks ini adalah bagian paling mengecil dari uterus ya, yang menonjol masuk ke dalam vagina ya. Sehingga nanti serviks ini yang berada di dalam vagina disebut sebagai vaginal portion atau porsio aja. Jadi porsio vaginalis cervicis, dan bagian yang di atas vagina disebut supravaginal portion atau porsio supravaginalis. Ruangan sekarang di dalam serviks uteri disebut sebagai cervical canal atau canalis cervicis. Letak antara internal dan eksternal ostia. Letak antara ostium uteri interna dan ostium uteri eksterna. Ya. Internal os itu ini menghubungkan kavitas uteri, ya, kavitas uteri itu ruangan di dalam korpus ya. Sedang external os itu menghubungkan cervical canal ke dalam vagina. Ya. Jadi kita lihat kembali di sini. Ya. Jadi ruangan di dalam korpus uteri ya, itu disebut sebagai kavitas uteri. Kalau penampang frontal dia nampak segitiga. Tapi kalau penampang sagittal itu sebetulnya pipih anteroposterior ya, karena antara dinding depan dan belakangnya menempel. Sedangkan ruangan di dalam serviks uteri itu disebut sebagai cervical canal atau canalis cervicis. Ya, jadi pada canalis cervicis ini mulai dari internal os sampai eksternal os, dan serviks yang dari sini sampai sini ini sebagian menembus vagina. Ya, yang masuk di dalam vagina ini bagian serviks yang disebut sebagai vaginal portion atau porsio vaginalis, sedang yang terletak superior dari vagina bagian serviks ini disebut sebagai porsio supravaginalis atau supravaginal portion. Nah, antara bagian serviks yang masuk di dalam vagina dengan vagina ini ada celah yang melingkar ya, tentunya celah ini melingkar. Celah inilah yang disebut sebagai fornix vaginae. Ya, ini fornix of vagina. Jadi fornix vagina ini yang paling untuk kepentingan klinis dibagi menjadi fornix lateralis kanan kiri, fornix anterior itu yang di sini ya, fornix posterior tidak kelihatan, dan yang paling dalam adalah fornix posterior. Oke. Ya, jadi ini ya terus. Kemudian tadi di dalam serviks sudah disebutkan cervical canal. Nah, sekarang vagina. Dimulai dari vestibulum vagina sampai serviks tadi ya. Jadi mempunyai fornix tadi sudah dibahas. Yang fornix itu adalah recessis atau celah antara serviks, tepatnya porsio vaginalis cervicis dengan dinding vagina. Ya. Dan vagina tadi membuka ke vestibulum vagina, dan vagina ini tertutup sebagian oleh lipatan mukosa yang bentuknya seperti bulan sabit ya, centric fold yang disebut sebagai himen. Jadi himen ini adalah selaput darah ya. Dan vagina tadi difiksasi oleh sebagian otot dasar panggul yang disebut atau sebagai musculus levator ani. Jadi musculus levator ani ini membentuk diafragma pelvis ya. Juga sama dengan fiksasi dari uterus tadi ya. Kemudian vagina ini menerima darah, arterialisasinya berasal dari ramus vaginalis, vaginal branch of the uterine artery dan internal iliac artery. Jadi vagina ini mendapat arterialisasi dari arteria vaginalis. Kalau arteria vaginalis itu cabang langsung dari arteria iliaca interna, sedangkan ramus vaginalis itu cabang dari arteria uterina. Ya, jadi arteria uterina ini berarti memelihara seluruh organa genitalia interna. Jadi ini arteria uterina, cabang dari arteria iliaca interna, kemudian di lateral dari serviks dan vagina naik ke atas, berjalan di dalam
broad ligament tadi dan berkelok-kelok, sangat berkelok-kelok di margo lateralis uteri ya. Kemudian sebelum naik ke atas dia sudah memberikan ramus vaginalis untuk vagina. Kemudian di sini dia bercabang-cabang di permukaan anterior dan posterior dari uterus ya, arteria uterina. Kemudian arteria uterina di sini memberikan cabang untuk tuba, ramus tubalis. Kemudian juga cabang untuk ovarium, ramus ovaricus. Jadi arteria uterina ini memelihara vagina bagian atas, uterusnya sendiri itu yang utama, kemudian memelihara tuba juga, dan memelihara ovarium. Jadi tuba ini tidak punya arteri tersendiri, dia mendapat arterialisasi dari arteria uterina, ya, yang arteria uterina untuk uterus, dan juga arterialisasi dari arteria ovarica juga memberikan untuk tuba. Jadi tuba ini tidak punya pembuluh darah sendiri ya. Dia dapat dari arteria ovarica dan arteria uterina. Ya. Tadi arteria ovarica ini berjalan di dalam fiksasi untuk ovarium yaitu ligamentum suspensorium ovarii. Ya. Jadi ovarium ini ditahan pada tempatnya. Yang pertama oleh ligamentum ovarii proprium, proper ovarian ligament. Kedua oleh mesovarium, ya ini mesovarium ya. Kemudian ketiga oleh ligamentum suspensorium ovarii, suspensory ligament of ovary. Jadi ada 3 untuk fiksasi ovarium. Suspensory ligament of ovary, mesovarium, dan ligamentum ovarii proprium. Nah, kemudian genitalia feminina externa. Ya. Genitalia feminina externa ini mulai dari mons pubis ya, nanti di mana mons pubis, kemudian punya 2 labium maius, kalau 1 disebut maius, tapi kalau 2 karena ada 2 kanan kiri labia mayora ya. Jadi labium itu bibir yang tebal disebut labium maius, bibir yang tipis dari genitalia externa ini disebut sebagai labium minus. Secara umum genitalia externa pada wanita disebut vulva atau pudendum ya. Itu sebabnya kalau ada infeksi dari genitalia externa disebut sebagai vulvitis ya, vulvitis. Ya, jadi apa itu labium maius? Jadi lipatan kulit longitudinal ya dari depan ke postero inferior ya. Dari mons pubis. Nah, yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis itu bagian yang tebal ya di depan simfisis pubis ya, yang kalau pada saat pubertas ini akan ditumbuhi rambut kulitnya ya, mons pubis. Dan labium maius itu bergabung di anterior membentuk commissura labii anterior. Dan labium maius ini sebetulnya homolog dengan skrotum pada laki-laki ya. Jadi their outer surfaces are covered with pigmented skin dan after puberty akan ditutup oleh rambut juga ya. Tapi di dalamnya licin, tidak tertutup rambut ya. Dan di dalam labium maius ini terdapat akhiran dari ligamentum teres uteri ya. Labia minora ini juga ada 2 kanan kiri ya, labium minus ini ada 2 kanan kiri. Jadi kalau banyak double jadi labia minora, ini hairless, tidak ada rambutnya, tidak ada lemaknya di sini ya. Dan di bagi atas lateral part atau upper part dan medial part ya, atau inferior part, lower atau medial partnya. Upper part-nya membentuk klitoris, sedangkan lower part-nya membentuk frenulum. Nanti kita lihat gambarnya akan lebih jelas. Ya. Nah, apa yang disebut vestibulum vaginae? Vestibule of the vaginae. Vestibulum itu artinya serambi. Serambi menuju vagina. Jadi ini termasuk genitalia externa. Kalau vaginanya sendiri genitalia interna, tapi serambi dari vagina masuk genitalia externa. Ya, is the space or cleft between the labia minora. Jadi
ruangan atau celah antara kedua labium minus kiri kanan, itulah yang disebut sebagai vestibulum vagina. Jadi ini mempunyai ada 3 opening pada vestibulum vagina yang besar, yaitu opening for the urethra, yaitu orificium urethra externa, lubang uretra, lubang vagina atau introitus vaginae, dan lubang dari saluran pelumas ya pada wanita, ductus vestibularis, ductus dari glandula vestibularis mayor atau ductus dari glandula Bartolini. Jadi greater vestibular gland, glandula vestibularis mayor, nama lainnya adalah glandula Bartolini. Ya. Kalau ada infeksi di sini Bartolinitis. Dan glandula Bartolini ini, greater vestibular gland ini, muaranya melalui saluran yang bermuara pada vestibulum vagina. Jadi pada vestibulum vagina ada 3 muara, yaitu muara uretra, orificium urethra externa, muara vagina atau introitus vagina, dan muara dari ductus glandula vestibularis. Kok habis kita ya? Maaf ya. Jadi ada 3 muara. Nah, klitoris ini homolog dengan testis ya, juga jaringan erektil, jadi bisa ereksi. Tapi bedanya dengan penis, ini homolog dengan penis. Bedanya dengan penis tidak ditembus uretra, ya. Sama dengan penis ada 2 krura, ya. Di dalam kruranya juga ada corporis. Di dalam ada 2 corpora cavernosa, ya, dan juga ada glans clitoridis. Ya. Nah, ini ada glans clitoris. Ya. Jadi berasal dari corpus cavernosa dan ini ditutup oleh sensitif epithelium. Jadi ini juga gampang terangsang sama halnya dengan glans penis. Ya, jadi. Nah, kemudian ada bulbus vestibuli, ini homolog dengan bulbus penis, cuman di sini ada 2. Bulbus penis 1 ya, homologus dengan the bulb of the penis, yaitu bulbus penis. Cuma di sini tidak ada corpus spongiosum ya. Dibungkus oleh otot ya yang bisa kontraksi, juga bisa untuk erektil ya, jaringan erektil. Nah, ini gambarnya ya. Jadi genitalia eksterna pada wanita yang pertama di sini mons pubis ya. Jadi di bawah kulit sini berisi lemak, pada pubertas lebih banyak lemaknya sehingga ini menonjol, dan saat setelah puber tertutup oleh kulit berambutnya. Kemudian labium maius, labia mayora kanan kiri. Kalau kanan kiri disebut sebagai labia mayora ya. Kemudian yang tengah ini adalah labium minus ya. Celah di antara kedua labium minus itu, celahnya ini disebut sebagai vestibulum vaginae. Jadi lubang menuju ke vagina ya. Bukan lubang, serambi. Vestibulum itu serambi vagina. Ada 3 muara pada vestibulum vaginae. Yaitu ada 3 muara, yaitu 1 muara uretra, urethral opening atau urethral meatus, orificium urethra externa itu tepat di depan dari muara vagina. Ini kalau orangnya tidur ini depan kan, ini belakang, ini anus. Ini disebut orificium of the orificium vaginae atau introitus vaginae ya, vaginal opening ya. Kemudian di kanan dan kirinya ada lubang kecil, itu opening of greater vestibular gland atau Bartholin's gland ya, di glandula Bartolini itu di kanan kiri. Nah, glandula Bartolini ini seperti homolog dengan glandula Cooper ya. Glandula Bartholin's ini homolog dengan glandula Cooper, fungsinya untuk menghasilkan cairan sebagai pelumas ya, jadi untuk lubrikasi ya. Dan introitus vaginae ini dijaga oleh himen ya, bentuk-bentuk himen macam-macam, bisa anular, septus, cribriformis, tapi yang normal seperti harusnya kayak setengah bulan
Jadi memang terbuka ya, tidak ada himen itu yang tertutup penuh. Kalau tertutup penuh imperforatus itu malah kelainan ya dari himen. Ya, tuh. Dan ini adalah tadi bulbus vestibuli ya, ke depan ke arah klitoris. Jadi klitoris ini tadi disebutkan homolog dengan penis. Labium majus yang lateral menjadi preposium clitoridis, yang medial atau inferior menjadi frenulum. Frenulum clitoridis. Ini frenulum of clitoris. Ya. Ini asalnya klitorisnya punya 2 crura di sini ya. Yang ini nanti hanya menjadi jaringan ikat. Jadi uretra tidak di sini, tidak keluar. Bedanya pada laki-laki, uretra nanti keluarnya pada glans penis. Tapi uretra tadi di depan introitus vaginae ya, jadi tepat ventral dari introitus vaginae. Jadi ada 3 muara tadi di vestibulum vaginae, muara uretra, introitus vaginae, dan muara dari ductus glandula Bartolini ya. Jadi waktunya sudah habis, saya rasa sampai jam 9:10 ya, ini saya lebih 5 menit ini adalah. Oke, kalau nanti ada, saya stop share dulu. Waktunya sudah habis. Kalau nanti punya pertanyaan, ada yang mau bertanya? Belum ya? Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat PJMK-nya ya, lewat Erisa ya. Iya Erisa? Iya dok, baik. Kalau ada pertanyaan dari teman nanti bisa dikumpulkan lewat Erisa, bisa ke WA ke saya ya. Saya rasa karena waktunya habis, saya akan izin leave ya. Semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi saudara. Oke, saya akan leave.